Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi TK Islam Asy-Syafiyah yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, disayang ibu bapak, ayah bunda, disayang bapak ibu guru, disayang teman-teman, dan disayang oleh semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini Pak Mubarok mau bercerita tentang kisah salah seorang nabi yang sangat terkenal ya. Karena ada di Al-Quran, bahkan ada salah satu surat dalam Al-Quran dengan nama nabi ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, anakku semuanya yang disayang Allah, Nabi Ibrahim sering berdoa kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Kalau perempuan solihah, kalau laki-laki soleh. Nah, Nabi Ibrahim sering berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan, supaya diberi anak yang soleh. Namun ternyata sudah usianya kakek-kakek, tapi Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Sampai akhirnya ketika Nabi Ibrahim usianya sudah hampir 100 tahun. Begitu juga istrinya. Nabi Ibrahim diberi kabar gembira oleh Allah. Diberi seorang anak laki-laki yang lembut hatinya. Coba usianya hampir 100 tahun Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar baru dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Nah, anak-anakku semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bahagia sekali memiliki putra yang bernama Ismail. Namun ternyata kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim mimpi di suatu malam. Dan besoknya Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu, bahwasanya aku disuruh oleh Allah untuk mengorbankanmu. Fangzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Ternyata Ismail adalah anak yang taat kepada Allah, taat kepada ayah bundanya. Meskipun dia diperintahkan oleh Allah untuk siap disembelih, apa jawabnya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam siap untuk dikorbankan karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa putranya ke sebuah bukit di rumah ibunya Nabi Ismail yang bernama Siti Hajar. Air matanya bercucuran, sedih. Namun juga Siti Hajar karena dia juga taat kepada Allah, merelakan putranya untuk dikorbankan. Nah, setelah sampai di bukit, Nabi Ibrahim sudah membaringkan Ismail. Pedangnya sudah di tangan. Begitu Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih putranya, tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa sembelihan, yaitu domba.
Nah, ternyata oleh Allah Ismail diganti dengan seekor domba yang sangat besar. Kemudian dombanya dipotong, dijadikan kurban, dan Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Nah, itulah kisah tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya Ismail. Dan ternyata Allah hanya menguji saja. Allah sebetulnya tidak bermaksud untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, sampai sekarang umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, nah kita ini semua umatnya Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ibadah kurban yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa saja yang boleh dikurbankan? Nah, ini anak-anakku semuanya. Sebentar lagi adalah 10 Zulhijjah. Sebentar lagi hari raya Idul Adha, di mana mereka yang memiliki keleluasaan harta memotong kurban. Apa saja yang boleh dikurbankan binatangnya? Boleh unta, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing, domba. Kalau kambing ada jenggotnya, kalau domba tebal bulunya. Itu binatang yang boleh disembelih. Kuda boleh enggak? Tidak boleh. Keledai tidak boleh. Ayam juga tidak, itu bukan binatang kurban. Ayam boleh dipotong, kuda boleh dipotong, kemudian bebek juga boleh dipotong, tetapi tidak bisa dijadikan untuk sebagai kurban. Yang boleh apa? Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kemudian disyaratkan binatangnya tidak boleh sedang sakit. Nggak boleh binatang sakit dijadikan korban. Tidak boleh. Harus sehat dan harus cukup umurnya. Kambing umurnya paling sedikit harus sudah 1 tahun, kambing atau domba. Kalau sapi paling muda 2 tahun. Kalau masih umur 1 tahun, sapi tidak boleh dikurbankan. Nah, kalau unta kalau umurnya sudah 5 tahun. Itulah binatang-binatang yang boleh disembelih. Dan syaratnya tadi harus sehat dan harus cukup umur. Mudah-mudahan kita diberi rizki oleh Allah, diberi keluasan rezeki oleh Allah, sehingga kita bisa berkurban di hari raya Idul Adha. Itulah kisah singkat tentang Nabi Ibrahim dan tentang kurban. Mudah-mudahan semuanya yang menyimak kisah ini bisa ingat ya, siapa nama nabinya tadi, siapa nama putranya, siapa nama ibunya, kemudian siapa malaikat yang datang membawa domba untuk ganti Nabi Ismail. Nanti kalau ditanya sama Pak Mubarak, mudah-mudahan sudah bisa menjawabnya. Terima kasih. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.